Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Syahroni, guru SMK Negeri Sijambe, Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2001 Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa 213128764803 dengan nomor ujian 2021500430. Saat ini tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran. Pada ujian kinerja kali ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan peserta didik secara tatap muka dengan topik pengelolaan induk komoditas perikanan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran bersama siswa. Mohon kritik dan sarannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, masih semangatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa mengajar kalian dan juga tentunya harapan pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik dan lancar. Untuk membuka kegiatan pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa agar kegiatan ini dapat diridhoi dan juga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih pada Alpian yang sudah memimpin doa. Bapak mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Siap. Ada ya? Sebagian ada yang mengikuti kegiatan kesiswaannya? Ya. Ada yang sakit nggak? Siap. Tidak. Tidak ada. Ya, Bapak tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa kita harus menjaga kesehatan. Biasakan menjaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat. Karena kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan baik. Ya. Baik, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, Bapak minta kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk peserta didik silakan berdiri. Indonesia
Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan materi tentang pengelolaan induk komoditas perikanan air tawar. Ini, jadi ada kompetensinya menganalisis pengolahan induk komoditas perikanan dan nanti melakukan pengolahan induk komoditas perikanan. Tujuan pembelajaran nanti siswa diharapkan dapat menentukan tingkat kepatangan gonad berdasarkan ciri-ciri morfologi dengan tepat dan teliti. Juga siswa dapat mempelajari juga menyeleksi ciri-ciri induk jantan dan betina secara baik dan cermat juga ya. Nah, Bapak akan menyampaikan sini dalam pembelajarannya penilaian. Nanti Bapak lihat dari penilaian sikap tentang keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran, pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Nanti materi selanjutnya, mungkin minggu depan kita akan melaksanakan praktek di lapangan. Mungkin pertemuan kali ini yang pertemuan kelima kita akan membahas tentang pengetahuan tentang pengelolaan induk komoditas perikanan air tawar. Masuk ke materi. Seleksi induk ikan. Tentunya kalian masih ingat perbedaan untuk jantan dan betina untuk ikan lele? Siapa yang masih ingat? Siapa? Osi. Induk dan jantan betina ikan lele. Coba. Ikan lele, induk betina berwarna merah. Kelaminnya berwarna merah. Ya. Perbedaan dari kelaminnya. Kalau jantan meruncing atau bulat? Meruncing ya, menonjol gitu ya. Ya. Terus siapa lagi yang akan melengkapi? Selain Osi? Iya Ruli? Yang betina gimana ciri-cirinya? Gimana? Berwarna kemerah-merahan, alat kelaminnya berwarna kemerahan. Nah, calon induk harus mempunyai karakter morfologi dengan kriteria sebagai berikut. Jadi bentuknya tentu kekar ya. Berikut ciri-ciri induk jantan dan betina yang tadi disampaikan sudah sama Osi ya, masih ingat. Jadi di sini yang tampak di gambar ini jantan atau betina. Untuk Yuli coba, ini kelihatan jantan atau betina secara morfologinya. Betina ya. Nah, betul ya, itu secara morfologi itu kelihatan ya. Jadi perutnya membesar, juga kelihatan lubang originatornya berwarna kemerahan. Itu yang untuk betina. Nah, kalau yang ikan jantan tadi sudah ya disampaikan oleh Osi juga menonjol gitu, kelihatan menonjol kan gitu. Perut relatif tapi karena tidak berisi telur gitu. Siri punggungnya lebih panjang, juga gerakannya yang gesit atau lincah. Inilah kalau mencari pejantan harus lincah ya, jadi gerakannya gesit dan lincah. Harapannya nanti pas pemijahan itu aktif. Dalam pengelolaan induk, kita harus cermat. Kita harus menjamin pakainya itu bermutu. Ya. Untuk mempercepat kematangan gonad dan juga untuk merangsang juga pemijahan serta dapat menghasilkan kualitas induk yang baik, kita harus membutuhkan nutrisi yang baik juga. Tentunya diperlukan protein yang tinggi kan. Kadar protein untuk induk bisa 45%. Ya. Juga mengandung karbohidrat 3,19 sampai 5,83%. Nah, yang terpenting adalah proteinnya. Ya, ini harapannya semakin protein itu tinggi, maka perkembangan telur, perkembangan sperma itu menjadi lebih cepat dan lebih baik. Baik, pada kesempatan ini Bapak nanti akan memutarkan video, tolong kalian perhatikan baik-baik, yaitu tentang penyebab kegagalan dalam pemijahan lele. Karena dalam pengolahan induk komoditas perikanan ini sangat penting. Jadi kalau kalian tidak bisa memanajemen dengan baik induk itu akan berakibat fatal nanti di
pemijahannya ya. Pemijahannya itu akan berefek fatal. Tolong simak baik-baik. Setelah ini kalian nanti diskusi kelompok dan mencari solusinya. Kenapa penyebab kegagalan dari pemijahan ikan lele ini? Baik ya, kita sama-sama menyaksikan. Saya menjajakan indukan lele, tapi kenapa ya kok tidak bertelur? Pak, saya menjajakan indukan lele, sudah bertelur, tapi kenapa ya kok telurnya putih, susu dan tidak menetas? Saya menjajakan indukan lele, sudah bertelur dan juga menetas. Tapi kenapa ya kok larvanya mati, seperti parutan kelapa berwarna putih dan berada di dasar kolam? Kan saya menjajakan indukan lele, sudah bertelur dan juga sukses menetas. Lalu ketiga saya kasih pakan nasi sutra. Tapi kenapa ya setelah 1 minggu kok larvanya pada mati? Kenapa ya Kang? Mohon solusinya. Nah itu adalah beberapa pertanyaan dari siswa yang berkonsultasi ke saya tentang kegagalan dalam pemijahan indukan lele. Di video kali ini saya akan membahas apa saja sih faktor dan penyebab kegagalan di pemijahan indukan lele. Sampai terus. Baik, setelah kalian menyaksikan video tayangan tadi, sekarang kita akan mendiskusikan kelompok. Jadi Bapak akan tugaskan mencari literatur tentang induk jantan yang baik untuk ikan lele ya. Dan juga kendala-kendala apa saja yang nanti didapatkan tentang penyeleksian induk serta pengelolaan induk. Bapak minta sebelum kita diskusi kelompok, ada pertanyaan nggak? Ai, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Alfian? Ini Pak, Gimana? berapa kali ini Pak lele pemijahannya? Ya, pemijahan lele itu bisa ya, kalau kualitas induknya baik, itu bisa dalam pemijahan, dalam 2 bulan sudah bisa dipijahkan kembali. Itu ya Alfian ya. Nah, Tinggal nunggu waktu. ya, semakin banyak yang disampaikan tadi Bapak kan proteinnya lebih tinggi akan mempercepat kematangan telurnya kan gitu. Ya, itu ya Pak Lepin ya. Ya, untuk ini silakan kalian kelompoknya mau dibagi sendiri atau sama Bapak dibagi? Sama Bapak dibagi. Baik, kalau itu kan kita bagi 2 saja, nanti yang kelompok 1 dari Restu, Ai sama Kokom ya, terus yang ini Yuli juga, Regina sama Boboy. Itu kelompok 1. Yang kelompok 2-nya di sini ya. Di sini ada Santana, ada Alfian, ada Sinta, Ruli, Osi sama Najwa. Baik, silakan untuk bisa menempatkan posisi kalian di mejanya masing-masing. Untuk kelompok 1 ke sini, silakan. Dan untuk kelompok 2 tetap di sini saja. Silakan. Ya, silakan kalian mengerjakan, boleh menggunakan alat komunikasi kalian untuk mencari literatur tentang induk jantan dan betina yang baik untuk pemijahan ikan lele. Ya, silakan. Dan juga nanti dipilih siapa yang akan nanti tampil ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Juga ini kelompok 1 juga sama ya. Kelompok 1 juga sama, mencari referensi juga literatur tentang ciri-ciri induk jantan dan betina yang baik. Ya, nanti juga dipilih juga siapa yang akan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, karena waktunya sudah selesai, Bapak minta kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi Bapak minta perwakilan nanti dari kelompok, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang ditugaskan tadi oleh Bapak ya. Silakan semua peserta didik untuk kembali ke tempatnya masing-masing.
Bapak minta Iis sama siapa ya? Restu ya? Restu untuk bisa tampil ke depan. Silakan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang barusan didiskusikan. Ini adalah cara pengolahan induk. Ciri-ciri BTN kelamin tidak jantan, betina kelaminnya tidak menonjol, perutnya buncit dan lembek. Sedangkan jantan kelaminnya menonjol, perutnya ramping. Fekuditasnya 40.000 sampai dengan 70.000 butir telur per kilo. Betina diameter telurnya 1,1 sampai dengan 1,4 mm. Pemeliharaan kelamin betina dan jantan dipelihara terpisah, kepadatan 5 ekor. Pakan pelet biasa digunakan dengan kandungan protein 28%, 1/2% BB per hari. Diberikan 2-3 kali sehari. Sering digunakan di kolam tembok dan tanah. Tinggi air dengan rata-rata 60-100 cm. Induk siap 3 pertama betina 1 tahun sampai 1,2 tahun. Jantan berumur 1 tahun sampai 1,2 tahun. Sedangkan beratnya betina 70 gram sampai 1 kilogram. Sedangkan jantan 50 sampai 75 kilogram. Next. Ini gambar kelamin betina dan jantan. Cukup? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2. Nanti kalau kelompok 1 tidak bisa menjawab dari narasumbernya, boleh dibantu oleh teman-temannya yang lain. Ya, silakan, Alfian. Warna telur ikan lele Pak, warnanya kan yang kalau ikan mas kan putih gitu Pak. Iya. Tapi kalau ikan lele itu apa warna? Pas keluar. Pas keluarnya ya. Pas keluar. Ada pertanyaan? Silakan. Telur ikan lele yang baik dan bagus yaitu berwarna bening. Bening ya. Ya. Bening saja. Bening saja. Bening saja. Yang lainnya dari kelompok 1 barangkali mau menambahkan dari pertanyaan kelompok 2. Tanya kalau telurnya ikan mas sama lele kan berbeda ya. Tapi itu kan telur kan tingkat kematangan guna juga itu berpengaruh terhadap ini nantinya di indukannya. Ya. Nanti itu didiskusikan. Nanti juga kita menunggu dulu di kelompok kedua berikutnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Dari kelompok 2? Tidak ada. Osi? Tidak ada, cukup? Siap, cukup. Ya, siap, cukup. Demikian presentasi dari kelompok 2 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. 3. Baik, kalau tadi dari kelompok 1, tinggal kelompok 2 yang akan maju mempresentasikan hasil dari diskusinya kelompok. Siapa yang akan maju? Alfian sama Osi ya. Bapak minta kalian aktif ya, karena akan mendapat penilaian sikap juga dan pengetahuannya itu Bapak masukkan ke dalam penilaian. Jadi yang maju siapa? Osi sama Alfian. Ya, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengelolaan induk betina dan jantan. Pemeliharaan induk, manajemen pengelolaan pakan protein tinggi 30 sampai 40%. Harga induk 7 sampai 9.000 per kilo. Pakan alternatif Vector dan keong mas, manajemen kualitas air, pemberian vitamin E,
Induk betina perut membesar, lubang kelamin memerah. Jika perut diurut akan keluar telur dan gerakan lambat. Induk jantan alat kelamin jelas dan lebih runcing. Warna tubuh dan sumut kemerah-merahan, tumbuh ramping dan gerakannya lincah. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah memaparkan presentasinya. Barangkali dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Kelompok 1, Yuli atau Regina? Iis? Silakan. Oh, Iis ya. Bentuk pakannya ya. Bentuk pakannya kan, bentuk pakan ikan ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya. Ya, yang tenggelam atau yang terapung maksudnya gitu ya. Ya. Silakan Alfian. Ya, jawab. Tenggelam atau apung? Tenggelam. Iya. Tenggelam katanya. Ya tenggelam ya, lonjong atau apa, tapi yang tenggelamnya. Silakan yang kelompok 2 barangkali ada yang nambahkan. Apa Santana? Udah cukup? Cukup ya. Cukup katanya. Ada lagi? Yang di kelompok 1 yang pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup hasil presentasinya. Silakan kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Ya, dari hasil diskusi kelompok tadi dan juga ada pertanyaan dari kelompok 1 dijawab kelompok 2 dan kelompok 2 juga memberi pertanyaan ke kelompok 1. Kita ambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan induk yang baik harus menggunakan pakan yang protein lebih tinggi ya untuk mempercepat kematangan gonad. Nah, dan juga pilih dari usianya juga jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda, nanti akan berpengaruh terhadap proses perkembangan telur dan juga nanti pas proses pemijahannya. Induk jantan dan betina tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjelaskan juga betul ya bahwa induk jantan ditandai dengan kelamin lebih runcing ya, ada menonjol kan gitu. Dan tentunya usianya juga kan lebih di atas 8 bulan sudah bisa dipijahkan. Dan juga betina juga sama, 8 sampai 1,5 tahun. Ya, kalau lebih tua itu jangan karena akan berpengaruh terhadap susah untuk bereproduksinya itu lama lagi. Tidak usia produktif ya. Sama ya. Jadi pilihlah induk yang usianya 1 sampai 1,5 tahun itu yang lebih produktif ya, jangan terlalu muda ataupun terlalu lebih tua. Baik, kalau sudah diskusi kelompok, nanti habis ini kita akan melaksanakan post test ya. Post testnya habis, jadi Bapak akan mengevaluasi lagi sejauh mana kalian dapat menangkap atau menerima informasi pembelajaran dari Bapak ya. Bapak minta tolong kepada Iis untuk mengambil soal pretestnya ya dan post testnya itu. Kerjakan masing-masing sebisanya. Bapak tidak mau kalian untuk menyontek atau bekerja sama ya. Silakan Iis, tolong dibagikan terlebih dahulu soalnya. Ya. Waktunya lama ya, 10 menit kalian mengerjakan soalnya. Ya, silakan langsung dikerjakan saja.
Ya, pembelajaran pada hari ini kita cukup sekian. Bapak minta dari kalian ada yang mau merefleksikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak pembelajaran serta hasil diskusi. Siapa yang mau merefleksikan atau mereview kembali tentang pembelajaran kegiatan hari ini? Siapa yang mau? Oh, semuanya mau. Alfian juga mau. Oh sih? Ya, pandai paling cepat. Iis ya, silakan Iis. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan sudahnya melihat video dan mendengarkan materi yang telah disampaikan, kita dapat tahu bahwa induk yang baik dan induk yang tidak baik, induk yang pijakan itu yang seperti apa, dan jenis ikan betina dan ikan jantan itu memang perbedaannya sangat jauh. Jadi sekarang kita sudah paham untuk memilih jenis induk yang baik dan jenis kelamin pada ikan. Ikan lele ya, terutama ya. Iya. Terima kasih Is. Kasih apresiasi untuk Is. Iya. Baik, ada yang menambahkan atau cukup? Cukup? Ya. Terima kasih Is. Kegiatan-kegiatan pembelajaran hari ini berjalan alhamdulillah lebih baik. Nanti minggu depan kita akan melaksanakan praktek tentang proses pemijahannya itu sendiri ya. Jadi nanti Bapak mengingatkan jangan lupa menggunakan APD, alat pelindung diri. Nanti kita pakai wear pack, pakai sepatu bot, juga pakai sarung tangan sebagai standar untuk kita melaksanakan praktikum di lapangan. Ya. Ya, sebelum ditutup, ada nggak yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Siap, tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti materi ini Bapak nanti bisa di-share ke WA group seperti biasa ya, agar untuk dipelajari di rumah dan kapan saja. Itu saja. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk mensyukuri dan untuk menyelesaikan jalannya kegiatan, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, sip.